Oke, halo semuanya. Kita kembali lagi di video rekomendasi buku dan di video kali ini itu aku akan membuat suatu video yang sebenarnya tuh aku pernah bikin di 2022 kalau nggak salah ya. Jadi ini tuh aku akan menunjukkan ke kamu semisal kamu tuh menyukai suatu judul dan aku akan merekomendasikan judul yang lain dengan vibe atau mungkin premis serupa lah ya kayak gitu. Nah, untuk video yang pertamanya itu kamu bisa cek aja nanti untuk linknya mungkin akan aku taruh di kolom deskripsi. Jadi kamu bisa cek di situ. Dan untuk video ini tuh bisa dibilang adalah part 2-nya lah ya. Jadi lebih versi yang terbaru lagi karena ya jelas banget dong setelah video itu di take aku membaca banyak buku lagi. Jadi makanya aku kayak mendapatkan referensi gitu. Dan masih sama, di sini akan ada 5 judul yang aku mau rekomendasikan juga yang barangkali kamu suka ketika sudah membaca satu buku. Langsung aja kita mulai ke apa saja buku yang dimaksud. Nah, untuk judul yang pertama ini tuh kalau kamu sudah pernah membaca dan suka Muhammad Lelaki Penggenggam Hujan karyanya Tasaro Geka, aku merekomendasikan kamu untuk membaca Surga di Andalusia karyanya Maria Rosa Menokal. Memang di sini itu kental dengan unsur atau vibe sejarahnya, meskipun memang ini itu yang satu lebih kayak sejarah Islam gitu, tapi yang satu lagi itu juga mencampurkan kultur atau budaya-budaya dari Western. Bukan Western deng, Middle East, sorry. Nah, memang untuk kedua buku ini tuh masih ada kaitannya dengan keislaman, terus kayak kemudian kerajaan-kerajaan Islam gitu yang pada zaman dahulu kala gitulah ya ibaratnya. Jadi memang kalau untuk di Muhammad Lelaki Penggenggam Hujan ini itu dia selain ada kisah Nabi Muhammadnya, dia ini tuh juga mencampur dengan kisah fiksi. Jadi kayak di-combine gitu loh antara sejarah dan fiksi, tapi unsur sejarahnya itu tetap ada gitu, paham gak sih? Jadi kayak dia nih novel tapi bukan gitu, paham gak sih? Nah, sementara untuk yang Surga di Andalusia ini pure adalah sebuah buku non fiksi memang. Jadi kayak menceritakan tentang apa itu namanya? Ya peradaban, terus kemudian perjalanan atau bagaimana peradaban itu berkembang dan semacamnya. Dan kalau untuk yang Surga di Andalusia ini sebenarnya memang lumayan langka. Dua-duanya sebenarnya langka sih. Sama si buku Muhammad Lelaki Penggenggam Hujan ini. Jadi kalau kamu tertarik mungkin bisa coba untuk cek di ebook reader gitu. Barangkali ada sih ya. Nah, selanjutnya di sini kalau kamu suka dengan manga atau komik Alice in Borderland karyanya Haro Aso, aku mau merekomendasikan tentu saja yaitu Mr. Namelessness series karyanya Kanehito Yamada. Dua judul ini emang aku hypein banget gitu kan tahun kemarin. Aku kayak nggak bosan-bosannya gitu untuk bilang kalau ini adalah komik yang aku suka banget dari segi cerita, tokoh, karakter dan juga bagaimana penulisnya itu menciptakan sebuah teka-teki dan itu sebenarnya based on research juga gitu kan, nggak sembarangan tiba-tiba kayak jeder main tebak-tebakan gitu, enggak. Dan itu menurut aku sebuah hal yang keren dan juga memuat unsur pertemanan juga. Meskipun aku sendiri Alice in Borderland ini pengen banget untuk lanjut ke volume kedua tapi belum kesampaian. Jadi ya at least aku bisa menemukan apa ya referensi lah dari Alice in Borderland ini karena sebagus itu memang, se-mind blowing itu juga dan semendebarkan itu juga. Bedanya kalau Mr. Namelessness ini dia ini kan 5 volume ya, dan sebenarnya setiap volume itu lumayan singkat karena halamannya nggak terlalu banyak, tapi memang dia tuh butuh otak juga untuk mengikuti ceritanya karena lumayan apa ya teka-tekinya tuh teka-teki banget gitu. Nah, selanjutnya di sini kalau kamu tuh suka dengan novel V karyanya Vinka Kalista, aku mau merekomendasikan Hush Little Baby karyanya Anggun Prameswari. Ini dua buku ini aku baru baca di tahun ini juga ya, jadi masih fresh gitu lah ya ibaratnya. Kalau untuk yang V ini memang dia ini tuh kental banget dengan unsur, bisa aku bilang ya patriarki juga ada sih sebenarnya, dan dia ini tuh masih kayak menganut beberapa apa ya budaya-budaya lokal tapi yang kayaknya bener-bener jadul gitu, paham gak sih? Sementara di Hush Little Baby dia tuh juga ada ya semacam kayak dogma-dogma, doktrin dan juga hal-hal yang nggak boleh ini, nggak boleh itu kayak gitu. Meskipun memang untuk tokoh utamanya itu berbeda. Kalau untuk di V ini tuh tokoh utamanya memang masih anak yang
OTW mau kuliah gitulah. Sementara kalau yang di Hush Little Baby tentu saja dia ini tokoh utamanya adalah seorang ibu gitu. Jadi ibunya ini mengalami baby blues gitu, dan tapi dia tuh harus menghadapi serangkaian standar kenormalan seorang ibu kayak gitu. Aku kayaknya berencana pengen review ini, cuman tungguin aja ya untuk yang Hush Little Baby. Kamu bisa tungguin aja untuk reviewnya. Nah, selanjutnya di sini itu kembali lagi ada novel thriller. Kalau kamu suka dengan Sometimes I Lie karyanya Alice Finney, menurut aku coba kamu baca Gone Girl karyanya Gillian Flynn. Meskipun untuk Gone Girl ya, aku tuh kurang suka karena dia ini tuh apa-apaan banget sih gitu kan. Sebenarnya premisnya tuh masih mirip-mirip gitu, dan juga sebenarnya banyak kok orang yang suka Gone Girl. Bahkan Gone Girl ini juga ada filmnya kan kalau nggak salah. Jadi memang secara premis mereka ini sama gitu kan, bercerita tentang suami istri gitu, yang ya juga ada kaitannya dengan permainan psikologis alias permainan pikiran dari tokoh-tokoh di sini. Juga ada kayak semacam diary gitu, kemudian ada kesaksian-kesaksian yang dibuat oleh baik dari pihak suami atau istri gitu kan. Jadi kayak sama-sama mencoba mencari tahu kebenaran gitu. Nah, ini kalau yang di Sometimes I Lie itu memang dia ini tuh si istrinya mencoba mencari tahu gitu kan, apakah suamiku ini emang berbohong gitu. Sementara kalau di Gone Girl kayak ada kepercayaan yang saling ditukarkan gitu loh. Jadi baik dari suami dan istri saling mencoba curiga tapi juga mencoba introspeksi gitu. Jadi ini lumayan unik. Cuman sayang banget untuk Gone Girl memang aku kurang suka, jujur aja sih, karena memang dia ini tuh lumayan draining, banyak banget halamannya sekitar 600 gitu lah ya. Jadi kayak untuk buku setebal 600 halaman sebenarnya bisa disingkat aja sih, gak perlu sebanyak itu. Nah, ini adalah judul yang terakhir. Jadi kalau kamu suka dengan Dunia Sophie karyanya Justin Gardner, aku mau merekomendasikan satu novel lokal, yaitu Bilangan Fu karyanya Ayu Utami. Dan untuk Bilangan Fu ini memang aku sudah pernah mereview. Jadi nanti untuk judul-judul yang pernah aku review akan aku taruh di kolom deskripsi aja ya. Jadi memang ya aku merasakan kalau Bilangan Fu ini tuh lebih dari sekedar novel, apa ya namanya itu, slice of life. Karena memang kan basicnya adalah orang-orang yang suka panjat tebing gitu kan. Tapi ternyata novel ini justru jauh lebih dari itu gitu kan. Ada tentang unsur budaya, sejarah, mistik paranormal tuh juga dibahas gitu kan di sini. Terus apa ya, pokoknya benar-benar sesuatu yang wow, membukakan pikiran. Meskipun emang ini harus dibaca dalam kondisi mental yang stabil kalau bisa aku bilang, karena emang cukup triggering untuk beberapa case gitu. Jadi lumayan kayak bentar, ini mencurigakan deh gitu. Jadi kayaknya emang nggak bisa dibaca oleh semua orang. Kalau menurut aku dua buku ini tuh emang nggak bisa dibaca untuk semua orang, karena bakalan ada singgung menyinggung dengan kepercayaan tertentu. Terus kemudian POV dari sesuatu kaum yang mungkin kita anggap rendah atau buruk gitu. Jadi pokoknya ya membaca buku ini tuh membuka pikiran banget gitu. Open minded lah, cie. Nah, oke, itu tadi adalah beberapa rekomendasi aku. Ada 5 judul, sebenarnya ada 10 sih ya kalau kalian belum baca semuanya. Tapi di sini lumayan lah ya, kalian bisa pilih-pilih aja beberapa buku yang tadi aku sebutin, karena memang mereka ini punya premis atau sesuatu yang mirip-mirip gitu, yang mungkin mengingatkan kalian dengan buku atau judul yang sebelumnya aku sebutin. Dan mungkin kalau kamu punya rekomendasi juga, boleh baca ini juga kak. Nah itu kamu bisa tulis aja di kolom komentar, karena aku pengen tahu gitu kan, apakah ada buku-buku yang mungkin punya vibe serupa dengan yang tadi sudah aku sebutkan. Oke, segitu dulu. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Dan aku akan akhiri dulu videonya. Kita akan ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Dadah.